Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Karima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralistik budaya. Secara etimologi, pluralisme merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni plural yang berarti ragam dan isme yang berarti faham. Jadi pluralisme bisa diartikan sebagai berbagai faham atau bermacam-macam faham. Secara terminologi, pluralisme merupakan suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain. Sedangkan pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi satu sama lain. Dan adapun macam-macam pluralisme. Yang pertama, pluralisme etnik. Pluralisme etnik ini adalah pengakuan terhadap kesetaraan dalam sosial budaya antar beragam kelompok etnik yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada pluralisme politik yang merupakan pengakuan terhadap kesetaraan lembaga politik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada pluralisme kekuasaan yang merupakan sebuah sistem yang mengatur hak terhadap setiap kelompok dalam suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada model pluralis yang merupakan analisis sistem politik. Dan yang kelima, ada pluralisme media yang merupakan media ini digunakan sebagai kontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayanggita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan rasa pluralisme di negara Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial, di mana di dalam melakukan sesuatu pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Negara merupakan lembaga manusia yang paling luas, yang berfungsi untuk menjamin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memiliki berbagai macam budaya, di mana perbedaan itu menjadi karena adanya rasa pluralisme dan patriotisme yang telah tertanam di tiap-tiap bangsa. Nah, kita ketahui Indonesia memiliki beberapa agama, di mana masyarakat sendiri memiliki keyakinan beberapa agama tentang agamanya masing-masing. Selain itu, masalah agama dan kepercayaan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Jadi, setiap warga memiliki hak dan kewajiban terhadap agama yang ingin diyakininya. Kewajiban dari setiap manusia adalah melaksanakan perintah dan syarat-syarat sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, yang beberapa cara untuk membangun rasa pluralisme di Indonesia diantaranya yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya toleransi dan saling menghormati antar adat dan budaya. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbudaya. Yang ketiga, terus mengembangkan dan melestarikan budaya tradisional dan daerah masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang diberikan oleh teman-teman kelompok saya kepada saya untuk dijabarkan seperti itu. Nah, di sini poin yang pertama di situ bagaimana kita menanam
rasa pluralisme di dalam suatu negara. Nah, di sini sudah jelas bagaimana kita diwanti-wanti secara ideologi untuk bisa menerapkan ataupun menanamkan jiwa pluralisme dalam suatu bangsa. Nah, kenapa di situ saya menjadi suatu keharusan dalam sebuah bangsa, karena di sini untuk menjaga budaya-budaya yang sudah melekat pada bangsa kita tersendiri. Bagaimana bangsa Indonesia di sini terdiri dari banyak-banyak suku ataupun dari segi peragaman budaya, kultur, ras seperti itu. Nah, di sini dengan adanya pluralisme di situ kita dapat saling menghargai, karena secara ideologis pluralisme di sini adalah sebuah penghargaan kepada budaya-budaya yang sudah melekat ataupun yang sudah mendarah daging di daerah ataupun di sekitar yang menyatu di dalam bangsa Indonesia tersendiri. Nah, di sini ketika sudah sifat pluralisme sudah diterapkan di dalam masyarakat, nah disitulah masyarakat akan lebih damai ataupun lebih tenang untuk menjalankan ataupun melaksanakan budaya-budayanya tersebut tanpa adanya tanpa adanya provokatoring dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya semisal budaya kalau kita semisal budaya yang sedikit berpandangan bagi beberapa pihak yang bisa dibilang katanya berselisihan dengan agama, yaitu adalah tradisi peret kandung seperti itu. Dimana di situ peret kandung di sana ada banyak kontroversi untuk dijalankan atau dihentikan seperti itu. Sebab kenapa di situ katanya ada sesuatu ataupun ada sifat etnis yang menentang terhadap agama, seperti halnya ketika budaya peret kandung tersebut, bagaimana si mempelai wanita di situ hanya memakai sampir yang menutupi dadanya saja. Nah, di dalam agama Islam ataupun di dalam di dalam larangan-larangan yang sudah berlaku di dalam Islam, bagaimana di situ batas-batas aurat untuk wanita pastinya sudah kita pelajari bersama, tapi terjangkit dengan melekatnya budaya, maka di situ ada banyak kontroversi. Nah, dari itu makanya ada pluralisme untuk saling menghargai budaya tersebut, karena sebab kalau kita tidak menghargai budaya satu sama lain, maka yang ada di situ akan terjadi perpecahan di dalam bangsa ataupun dalam bermasyarakat seperti itu. Kontroversi untuk dijalankan atau dihentikan seperti itu. Sebab kenapa di situ katanya ada sesuatu ataupun ada sifat etnis yang menentang terhadap agama, seperti halnya ketika budaya peret kandung tersebut, bagaimana si mempelai wanita di situ hanya memakai sampir yang menutupi dadanya saja. Nah, di dalam agama Islam ataupun di dalam di dalam larangan-larangan yang sudah berlaku di dalam Islam, bagaimana di situ batas-batas aurat untuk wanita pastinya sudah kita pelajari bersama, tapi terjangkit dengan melekatnya budaya, maka di situ ada banyak kontroversi. Nah, dari itu makanya ada pluralisme untuk saling menghargai budaya tersebut, karena sebab kalau kita tidak menghargai budaya satu sama lain, maka yang ada di situ akan terjadi perpecahan di dalam bangsa ataupun dalam bermasyarakat seperti itu.
Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Guntur Arifin, NPM 2019-10025. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdul Rahman Saleh Situbondo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keragaman etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kojadiningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Setiap suku bangsa mempunyai ciri maupun karakter yang tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat kurang lebih 1.128 suku bangsa dengan ciri-ciri yang sangat berbeda. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang di kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan dan menangkap ikan. Dari situ berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan masing-masing daerah. Misalnya dalam bentuk tarian maupun nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian daerah, adat, lagu, tarian daerah, rumah adat, upacara, dan lain-lain. Yang pertama, rumah adat Indonesia. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Berikut contoh rumah adat yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah Hanoi dari Papua. Yang kedua yaitu rumah Jalalapong dari rumah adat Sunda. Yang ketiga rumah Joglo. Ini dari Jawa Timur yang berada yang kita tempati. Lalu alat musik tradisional di Indonesia. Melihat berbagai macamnya alat musik tradisional Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat kaya dengan harta kebudayaannya. Adapun contoh alat musik tradisional di Indonesia antara lain adalah kecapi, lolintang, lalu angklung. Yang ketiga, pakaian adat. Berikut contoh pakaian adat yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah ini baju adat dari Jawa, ini dari Sulawesi Selatan, dan ini adalah dari Sumatera Barat. Lalu tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Berikut ini beberapa contoh tarian di Indonesia. Ini adalah tari legong dari Bali. Dan yang kedua ini adalah tari gandrung dari Banyuwangi tercinta. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.